kalau misalnya suatu peristiwa itu melibatkan unsur emosi, ya, nah itu dia proses pemindahannya ke long term memory itu menjadi lebih baik, gitu ya, menjadi lebih baik dibandingkan dengan datar-datar saja gitu informasinya. Oke, terakhir berbahasa. Berbahasa merupakan bentuk komunikasi yang kompleks, di mana kata-kata yang tertulis atau diucapkan mampu menggambarkan suatu objek atau menyampaikan ide. Dibentuk oleh dua kecakapan, yaitu ekspresi atau kemampuan bicara dan dapat memberi pemahaman. Ya, bicara dan pemahaman. Kedua kecakapan tersebut diatur oleh area spesifik di korteks. Namun, berbeda dengan korteks sensorik atau motorik yang berada simetris di kedua hemisfer, area bahasa hanya didapati pada satu hemisfer, yaitu umumnya di bagian kiri atau yang sering disebut hemisfer dominan. Walaupun sekarang istilah hemisfer dominan dan non-dominan itu sudah tidak dipakai. Ya. Area korteks cerebri yang khusus membentuk kemampuan berbahasa adalah area Wernicke dan area Broca. Ya, area Broca itu letaknya di dekat dengan motorik karena dia berkaitan nanti dengan pengeluaran suara, ya, jadi berhubungan dengan otot-otot mulut, otot-otot artikulasi. Sedangkan Wernicke ini adalah area yang dekat dengan language comprehension intelligence, ya, daerah pemahaman, daerah intelijensia. Sini dia. Kalau Broca di sini. Nah, area Wernicke terletak di persambungan dari tiga lobus, yaitu lobus parietal, lobus temporal, dan occipital di hemisfer kiri otak. Merupakan bagian dari general interpretation area, dan area ini menerima informasi bahasa dalam bentuk visual dan auditori, dan ditambah dengan informasi dari general sense. Area Wernicke ini ya, menerima informasi dari auditori, menerima informasi dari visual, serta menerima informasi dari general sense. Dan disatukan, diformulasikanlah informasi-informasi yang banyak tersebut, sehingga menghasilkan suatu pemahaman, ya, satu bentuk pemahaman, satu bentuk pengetahuan, yang selanjutnya kalau akan dikeluarkan, dia akan menuju ke area Broca. Area Wernicke berfungsi dalam pemahaman bahasa, baik yang diucapkan maupun dituliskan. Kemudian dia juga berfungsi dalam memformulasikan pola yang koheren untuk bicara. Selanjutnya dari area ini akan mengirimkan perintah ke area Broca melalui sekelompok serat yang kita sebut dengan fasciculus arcuatus untuk mengatur artikulasi bicara. Nah, jadi dari area Wernicke ini, informasi tersebut melalui fasciculus arcuatus disampaikan ke area Broca. Area Broca selanjutnya nanti akan menginformasikannya ke area-area motorik sehingga bisa dikeluarkan bahasanya, bisa diucapkan apa yang mau diucapkan. Nah, makanya area Broca sendiri dia letaknya berkaitan dengan area motorik yang mengontrol otot-otot artikulasi. Otot-otot artikulasi di mulut, taring, lidah, bibir, wajah, lips, jaw, tongue, and swallowing, daerah sini. Dekat dengan daerah ini si area Broca tadi. Nah, bagaimana pemrosesannya? Pemrosesan otak dari bahasa spoken and visual language yang diucapkan dan yang dilihat. Misalnya ini, yang A, speaking a written word, ya, mengucapkan satu kalimat yang tertulis. Jadi kita melihat satu tulisan di kertas misalnya, kita baca, jadi words read. Kemudian informasi itu dari penglihatan disampaikan ke area penglihatan, visual cortex. Dari visual cortex disampaikan ke area Wernicke. Dari area Wernicke disampaikan ke area Broca. Dari area Broca lah ke korteks motorik yang akan memerintahkan mulut kita untuk mengucapkan kalimat yang tertulis tadi. Ya, jadi misalnya kita suruh adik kita baca tulisan di kertas, "Dek, baca ini, Dek," kita bilang kan. Jadi tulisannya misalnya abang ganteng gitu kan. Nah, itu dia baca lah itu, abang ganteng katanya. Jadi dari yang dilihatnya ke area visual,
ke area Wernicke, lalu melalui fasciculus arcuatus ke area Broca, lalu ke otot-otot motorik untuk pengeluaran bicara, area bicara. Itu contoh mengucapkan kalimat yang tertulis atau mengucapkan kalimat yang didengar, speaking a heard word. Karena kita bisikkan ke telinganya, Dek bilang Dek, Mama cantik, gitu. Nah, jadi didengarnya kalimat tadi di telinganya, masuk ke lobus temporalisnya, diproses di auditory cortex, kemudian masuk ke area Wernicke, kemudian ke area Broca melalui fasciculus arcuatus, baru ke area motoriknya, maka bicaralah dia, Mama cantik. Nah, ya, itu prosesnya. Sehingga kalau misalnya terjadi gangguan pada berbicara, gangguan pada bicara, kita nggak bahas di sini ya. Ini hanya saya mau menunjukkan di titik-titik mana saja bisa terjadi gangguan bicara tersebut, apakah di area motorik, apakah di area Broca, atau di fasciculus arcuatus, atau di area Wernicke. Ya, di titik mana saja ya di sambungan tadi, kalau terjadi gangguan bisa terjadi melakukan gangguan berbahasa, atau afasia. Afasia ini jenisnya banyak sekali ya, kalian nanti bisa baca di buku. Saya tidak bahas di sini. Sedikit aja ini ada 2 afasia yang dia tunjukkan di sini, afasianya karena kelainan di Wernicke-nya atau kelainannya di Broca-nya. Afasia sendiri adalah kegagalan berbahasa atau menyampaikan pemahaman. Kalau dia afasianya di Wernicke, kata-katanya dapat mengerti kata yang didengar atau dibaca namun gagal dalam menginterpretasikan maknanya. Sedangkan kalau kelainannya di Broca-nya, memang di area motoriknya berarti atau motor afasia, dia paham ya, tapi ketika mau mengeluarkan tidak ada suara yang keluar. Ya. Hanya mungkin seperti menggumam. Ya. Mampu menentukan atau merencanakan apa yang akan diucapkan, namun tidak mampu menggerakkan artikulasi sebagaimana mestinya, namun hanya mengeluarkan suara-suara tanpa makna. Ini adalah beberapa sumbernya ya. Oke, demikian presentasinya, singkat saja. Semalam ada 2 pertanyaan yang belum saya jawab ya. Nanti seperti biasa kalian silakan kalau ada yang mau ditanya, WA-kan lagi sama Komting ya, supaya saya jawab sekaligus. Oke, baik. Demikian, terima kasih atas kehadiran kalian. Harusnya kita jam 7 tadi ya, saya nggak sanggup tadi jam 7 berat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter.